Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Tak lupa pula selawat dan salam kita sajikan untuk pangkuan yang besar Muhammad SAW yang mana berkat beliaulah kita sudah bisa menikmati ilmu pengetahuan yang sekarang kita nikmati. Hari ini Bu harapkan hadir semuanya, mungkin karena ada yang berhalangan. Berarti untuk hari ini kita akan ada acara pengimbasan. Berarti pengimbasan tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA tingkat sekolah dasar. Berarti ini diimbas ya, guru berbagi ilmu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berarti ini imbas. Ini ibu-ibu dan bapak. Selanjutnya berarti untuk hari ini Pak Firman akan memaparkan apa yang sudah diterima di tempat pelatihan. Mungkin ibu dan bapak itu tentang pembelajaran coding belum tahu. Coding itu dia lebih banyak menjurus, sekarang dia anak tentang komputerisasi yang penuh digital, penuh kreativitas dan aktiflah di segalanya. Pokoknya yang makanya ibu kirim yang dia memang betul-betul menguasai IT. Berarti untuk hari ini ibu-ibu sudah siap menerima apa yang namanya imbas dari Pak Firman? Udah siap? Allah, bentar lagi kita siap. Ini bukan harus diwajibkan karena memang untuk kelas 6 aja, supaya pada saat turun tim nanti dan juga Pak Firman dan Bu Fadila akan turun ke lapangan nanti, supaya ditanya apa ditanya tentang coding itu sudah tahu, dan kita nanti juga udah tahu. Enggak semua ini dapat imbas sekolah pelajaran coding ini, karena yang sekolah imbas saja pas kebetulan kita mendapat bos kinerja, berarti kita tahu tentang coding. Berarti untuk hari ini, untuk menghemat waktu, saya persilakan untuk Pak Firman untuk memandu acara pengimbasan ini ya. Untuk waktu dan depan, dipersilakan kepada Pak Teguh Firmansyah. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan dari pelatihan. Kita mulai saja ke pembelajaran. Namun sebelum itu saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji ke Allah, selawat kepada Nabi, penghormatan kita bersama kepada Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, kemudian kepada seluruh guru dan staf tenaga administrasi SD di 11 Muara 2. Baik, kita lanjutkan langsung kepada materi. Nah, kita akan coba melihat tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi apa itu coding? Coding itu bahasa komputer. Sebenarnya dia bahasa pemrograman. Kalau misalnya ibu atau bapak sering menggunakan ChatGPT, saat diperintah itulah bahasa coding. Itu coding, termasuk dalam coding bahasa pemrograman. Misalnya, buatkan di ChatGPT kita tulis buatkan modul ajar. Dan tekan enter, dia keluar modul ajar ini. Berarti dia mengerti bahasa kita. Itu pakai bahasa pemrograman. Ada tingkat satu lagi yang lebih tinggi, yaitu bahasa Python. Bahasa Python itu sulit dimengerti oleh kita, tentu yang dimengerti oleh orang-orang IT.
Karena kita bukan orang IT, saya juga bukan basic IT, pergi SD dan teknik, jadi saya kurang tahu juga tentang bahasa Python itu. Sehingga di tingkat SD kita tidak diajarkan tentang itu. Hanya di fase D, SMP dan SMA saja yang belajar tentang kode-kode Python. Kalau kita nggak pakai kode Python, kita hanya menggunakan metode yang dengan metode itu dapat diharapkan siswa dapat berpikir secara KA, kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial ini adalah cerdas seperti cerdasnya komputer. Artinya apa? Cerdas komputer itu bisa memahami. Cerdas komputer itu bisa belajar sendiri, update. Sehingga kita harap kepada siswa dengan mengajar sistem coding KA ini dapat menghasilkan siswa-siswa yang bisa memahami pembelajaran, tidak hanya mengetahui, kemudian mereka juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak akan lupa dan update terus. Apalagi kita menghadapi siswa-siswa yang zaman gadget canggih. Jadi banyak yang harus kita sesuaikan dengan mereka. Salah satunya adalah coding KA. Nah, saya coba mengulik di internet negara mana yang sudah menerapkan. Rupanya negara-negara maju yang sudah menerapkan itu. Contoh Australia, habis itu India, Korea Selatan, itu antara lain di Asia. Saya lihat lagi, saya browsing lagi apa kepastian mereka. Kalau nggak berhasil, apa yang kita harus terapkan di sekolah? Berhasil. Setelah 10 tahun kemudian, rupanya keluar anak-anak yang suka STEM. Nah, itu yang diharapkan rupanya oleh Indonesia sekarang. Anak-anak harus nanti ujungnya menguasai STEM, suka berminat dengan STEM. Apa itu STEM? Sains. Anak-anak sekarang tidak suka dengan sains, tidak mau meneliti. Itu terlepas dari politik kan. Ini yang kita harapkan dari dunia pendidikan. Udah. Kemudian apa? E itu adalah engineer. Nah, mungkin ibu ini teknik. Cukup sedikit sekarang yang suka teknik. Kemudian matematik. Satu lagi STEM, ST teknologi. Berarti S sains, T teknologi, E engineer atau teknik. Kemudian yang terakhir M itu adalah matematik. Itu sangat sulit. Dengan ini, belajar ini diharapkan siswa dapat suka dengan pembelajaran tersebut, tidak menjadi alergi. Kalau kita bilang matematika, nah ini ladung, alah gua ada mau. Maka pakai cara coding KA ini. Sudah. Itu sedikit tentang ini. Kemudian kita lanjutkan. Apa hal yang penting dalam pembelajaran coding? Pertama adalah memahami konsep dasar coding seperti yang sudah saya jelaskan tadi gambarannya. Keempat, 4 kompetensi coding KA. Ini termasuk pilarnya. Jadi ini tercermin apakah si guru itu mengajar coding. Kita lihatlah ini. Terdapat salah satu dari 4 pilar ini. Kemudian metode ini dia tentu beda dengan metode yang lain. Dia pakai 2 metode nanti. Akan kita jelaskan nanti. Kemudian berpikir komputasional. Inilah berpikir yang kita harapkan. Dan disinilah pembelajaran mendalam masuk ke coding, disinkronkan. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Apa itu coding? Coding itu seperti memberi perintah kepada komputer agar dia melakukan sesuatu. Apa yang dia tampilkan? Menampilkan gambar. Kalau kita mau lagu, dia menampilkan lagu. Kalau kita mau gerak game, dia akan menampilkan karakter dalam game. Apa bentuk menampilkan gambar? Kita boleh pakai ChatGPT bisa, Gemini. Kemudian untuk memutar lagu kita bisa pakai dengan YouTube. Itu termasuk coding juga. Kemudian dengan menggerakkan karakter kita pakai aplikasi Stretch. Stretch itu biasanya gampang untuk anak-anak. Memang sudah saya berbicara dengan ibu, kalau bisa kita diberikan gadget seperti gadget itu, seperti Upin Ipin. Jadi saat kita mengajar, anak-anak kita kasih itu, jadi dia bisa buat game. Nah, selain menarik, juga
juga dia suka nanti meneliti bagaimana ya, karena proses membuat game itu tidak gampang. Tapi karena mereka suka, biasanya setiap yang kita suka pasti kita bisa. Itu kunci. Kemudian kompetensi tadi yang ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi. Jadi terbagi 4 pilar. Ini salah satunya harus masuk dalam pembelajaran. Yang pertama dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang kedua pengenalan pola, yang keempat algoritma. Cara memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi misalnya persoalan membuat kopi, itu masalah. Jadi bagaimana anak bisa membuat kopi? Jadi dia harus memecah dulu. Dia harus mencari gelas, dia harus mencari kopi, dia harus mencari air panas, dia harus mencari gula, dia harus mencari sendok. Nah, kalau dalam pembelajaran gini, hitunglah volume, misalnya hitunglah volume dari bangun segitiga dan persegi, atau bagaimana hitunglah volume dari bujur sangkar dan tabung. Jadi anak itu harus memisahkan dulu, tabung dulu dia cari, kemudian baru dia cari yang namanya apa tadi, kubus tadi ya. Jadi harus dipisahkan dulu, baru nanti dijumlahkan, baru dapat volumenya. Nah itu maksudnya untuk dekomposisi. Kemudian kedua, pengenalan pola, kemampuan melihat suatu berulang-ulang atau berpola. Nah dia ada 3, sebenarnya banyak. Yang kita terapkan biasanya 3. Yang pertama berulang-ulang, dalam bahasa istilahnya if else. Kalau ini terjadi maka ini yang kita lakukan. Jika ini maka ini. Misalnya jika hujan maka kita sediakan payung. If-nya adalah hujan, else-nya payung. Jika ini maka ini. Nah, yang kita lakukan itu namanya berulang-ulang, pola yang berulang-ulang. Udah. Kemudian yang kedua, ada pola lagi, pola yang berurutan. Misalnya kita suruh gini, coba kalian susun bilangan ganjil. 3, 5, 7, 9, itu pola yang berurutan. Satu lagi pola kelompok. Pola kelompok gini, misalnya kita suruh pada siswa, coba kalian kelompokkan hewan reptil, hewan kuda-kudian, hewan melata, hewan mamalia, nah burung. Nah mereka kelompok-kelompokkan, itu juga masuk ke dalam pengenalan pola. Kalau dalam istilah coding, pola itu merah, putih, hitam. Nanti ketiganya apa? Merah lagi, ya gitu. Nah. Kemudian ketiga, abstraksi, memilih hal-hal yang penting saja dan mengabaikan yang tidak penting agar kita lebih mudah memahami suatu. Misalnya begini, seperti tadi kopi saya umpamakan. Jadi anak-anak nggak perlu harus tahu merek kopi, nggak usah. Nah, kalau dalam pembelajaran begini, kalian cari ide pokok dalam suatu dalam satu paragraf. Dia nggak perlu tahu paragraf yang lain, hanya dia harus mengetahui kalimat pertama dengan kalimat terakhir, mana induktif, mana deduktif, itu aja supaya cepat. Ya, induktif tentunya di akhir kalimat, deduktif tentang di awal kalimat, itu aja. Yang nggak penting nggak usah diabaikan, nggak usah dipikirkan sama mereka. Itu cara berpikir abstraksi. Kemudian yang keempat adalah algoritma, langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Misalnya seperti membuat kopi tadi. Apa yang pertama harus kita siapkan? Gelas. Kemudian setelah gelas, apa lagi yang harus kita buat? Langkah berikutnya, taruh kopi. Kemudian baru ketiga, taruh air panas. Kemudian taruh gula, aduk hingga rata. Kemudian terakhir diminum. Nah, itu langkah-langkah tersebut secara berurutan namanya algoritma. Nah, sebelum dulu kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Belum. Jadi, kan kita tahu filenya lebih penting sebenarnya. Pak Guru. Ada yang Oke. Ini lebih kepada ini Pak Firda, Ya. macam-macamnya ya. Yang mana? Yang dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, Ya, algoritma. macam-macam coding itu maksudnya ini. Enggak, ini pilar. Oh, pilar ya. Artinya begini, saat kita mengajarkan
satu pembelajaran, orang tahu, oh dia sedang mengajar coding. Oh, jadi kalau misalnya seperti ada menyusun langkah-langkah. Ya, Langkah itu tidak masuk coding. masuk dia coding. Ya. Otomatis dia masuk coding. Kemana masuk? Di pilar algoritma. Makanya, ya, Ya. makanya waktu saya berbicara sama Ibu Kesek, di ini sebenarnya kita udah menerapkan. Saya bilang, tapi sekarang kenapa pembelajaran coding khusus diterapkan supaya anak-anak lebih terarah. Jadi ini kan kalau misalnya kita tes ada di tes di kakak kemarin juga, mungkin di PNS juga, tentara juga ada misalnya tes itu. Ya psikologi. Tapi yang lebih sering Itulah dia. yang nomor 2 Pak Fira, yang pola itu yang paling sering ya. Pengenalan pola, ya, di psikologi ini. Ya. Maka sebenarnya kan pengenalan pola ini untuk kita tahu akan psikologi siswa, gaya belajarnya bagaimana. Kita tahu di sini sifatnya bagaimana. Ada yang lain? Bisa kita lanjutkan? Iya, kita lanjutkan. Nah, contoh dekomposisi panaskan air ini untuk membuat mie. Tadi saya sudah contohkan dalam membuat kopi. Nampaknya bisa kita lewatkan ya, karena sudah mengerti tadi. Kemudian kita lihat lagi pengenalan pola seperti tadi. Ini abstraksi, ambil yang penting saja. Kemudian algoritma diurutkan. Nah, apa korelasi keempat ini? Jadi dekomposisi memecahkan masalah kecil. Kemudian pengenalan pola melihat apa yang selalu sama setiap kali dibuat. Kemudian abstraksi menyebutkan hal penting yang penting saja. Nah, masalah dia pakai mie Indomie, pakai merek ini dia nggak mau tahu. Kemudian algoritma langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Apakah 7 langkah nanti? Apakah 6 langkah? 4 langkah? Nah, inilah korelasi hubungan mereka berempat. Jadi boleh dalam satu materi keempat ini ada. Boleh juga dalam satu materi hanya ini aja yang ada. Boleh jadi. Kalau saya di kelas 6 saya terapkan ini dulu. Saya perkenalkan. Kemudian saya perkenalkan ini. Karena ini paling sulit. Karena ini terbagi. Kemudian ini tidak terlalu sulit. Ini sekali. Ini juga sulit. Kadang-kadang sesuai untuk mengurutkan sesuai dengan aturannya sulit juga. Nah. Dah, ini nampaknya yang tadi masih sama. Kemudian mnemonik. Mnemonik ini maksudnya agar cepat dihafal oleh siswa. Kita juga cepat hafal. Saya pakai dengan kata decompose. D artinya adalah dekomposisi, upo adalah pengenalan pola, C adalah abstraksi, go adalah algoritma. Decompose. Ya, nama dengan Putra, apa pilar dari KA coding? Decompose. D adalah dekomposisi, upo pengenalan pola, C adalah abstraksi, go adalah algoritma. Mungkin dengan mnemonik begini saya hanya secara pribadi cepat menghafal dan cepat mengingat. Ini boleh dengan yang lain, nggak harus dekomposisi juga. Ini bagi saya pakai ini, pakai bahasa Aceh karena kita sering menggunakan bahasa Aceh. Pakai istilah dekomposisi. Dia kat senyum juga. Oh, nak ada dia senyum juga boleh juga. Nah, kita dengan kupon. Kupon ini kan mengenal bola. Dan bisa kita lanjutkan ya. Kemudian metode pembelajaran coding ada 2. Dia hanya punya 2 metode. Satu plug, yang kedua unplug. Plug ini menggunakan harus ada kode, harus ada iPad, harus ada alat. Kalau enggak kita nggak bisa mengajari namanya bahasa program kita. Nggak bisa. Yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita mau mengajar game buat anak kalau aplikasinya nggak ada? Aplikasinya ada sama saya, tapi mau memasukkan kemana? Nggak ada tempatnya, wadahnya. Nah, dah. Kemudian maka ada solusi satu lagi, apa? Unplug. Kita pakailah metode unplug. Metode unplugnya dengan mempraktekkan. Nah ini yang kemarin saya lakukan, tapi belum selesai juga kemarin. Tentang bagaimana siswa itu mengerti antara mesin cerdas dan tidak cerdas. Saya buat siswa itu dengan bentuk mata.
Kemudian satu saya buat sebagai mesin cerdas robot, satu saya buat sebagai mesin tidak cerdas, mesin judi. Jadi saat satu siswa menekan, menginginkan kunci berkaya, tapi dia nggak mau tekan. Rupanya nggak mau, dia tekan lagi kawannya, baru kawannya adalah menjadi apa, mesin judi ya. Sedangkan untuk robot, dia bilang saja satu ruangan ini, ya langsung dia satu ambil. Nah, dengan mata tertutup. Jadi bagaimana kalau mata tertutup dia tertabrak? Ada sensor. Sensor bagi satu robot atau bagi satu mesin sebagai telinga dan mata kita. Jadi dia ada kawan yang menumpuk, tepuk satu kali, berarti dia harus berhenti, ada masalah. Kalau dia tepuk dua kali, berarti nggak ada halangan jalan. Itu salah satu trik yang saya buat untuk amplak. Lain ada cara. Itu untuk amplak ya, karena kita nggak pakai program, nggak pakai alat. Kemudian, di metode ini ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada. Kemudian kita lanjutkan. Nah, contoh penggunaan metode. Kalau amplak belajar coding stretch ini untuk buat game. Anak-anak menyusun blok kode di komputer, kemudian bermain game edukatif, game hitung, game cepat, logika. Ini dia buat sendiri. Dia buat sendiri, kemudian dia lihat hasil dia. Bukan dia main punya orang, tapi dia lihat dia buat sendiri, kemudian dia mainkan sendiri. Kemudian kalau amplak, karena kita nggak punya mesin, maka caranya adalah ini menyusun sandwich, seperti menyusun ada kuih lapis hijau ile. Nah, ini ada contoh langsung dia. Nah, merah ile masuk kuih warna hijau, warna merah. Kemudian robot jalan. Nah, ini seperti yang saya lakukan kemarin, tapi belum selesai. Kemudian sortir kartu, konsep pengenalan, sortir pola kartu merah, kuning, hijau. Setelah itu kartu apa lagi? Kemudian peta harta karun, mereka mencari peta harta karun. Ini dengan menggunakan dekomposisi dan abstraksi. Artinya tidak semua harus ada 4 pilar itu. Misalnya dalam menyusun sandwich kita hanya memakai algoritma dekomposisi tadi. Kemudian robot jalan kita tidak menggunakan semua, hanya menggunakan berurutan dan logika, artinya pengenalan pola. Kemudian sortir kartu hanya menggunakan pengenalan pola juga. Kemudian untuk peta harta karun yang menggunakan dekomposisi dan abstraksi. Jadi tidak semua harus dalam satu materi coding harus ada 4 pilar itu. Satu hanya masuk dalam itu, dan yang kedua nggak masuk, itu nggak dinamakan coding. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, berpikir komputasional. Jadi yang diharapkan dari coding KA ini adalah supaya anak bisa berpikir komputasional. Berpikir komputasional seperti mengatur cara kerja otak kita supaya bisa menyelesaikan masalah demi langkah maksudnya, mencari pola, tidak bingung menghadapi masalah besar. Yang sering terjadi pada siswa. Ketika ada juga masalah, Pak Jumle. Ya, yang biasanya orang yang memikir masalah harus selesai semua. Padahal dengan langkah demi langkah. Kemudian contoh seperti kehidupan siswa mengerjakan PR, pecah soal jadi bagian kecil, pegang LPN ke bawah hele, maksudnya soal lagi lo pegang mencari volume 2 pecah dia. Medali volume ruang, baru ruang lagi. Kemudian cari cara yang pernah digunakan sebelumnya untuk penjumlahan misalnya. Jadi pernah dia itu menghasilkan penjumlahan dengan cara turun, datar, menyusun, berurut, yang terserah apa yang kalian selalu. Kemudian fokus hanya pada angka penting. Ya, kadang-kadang angka-angka yang tidak perlu kita lihat dalam satu S. Kemudian kerja langkah demi langkah. Maksudnya lagi misalnya seperti kita mau membuat pembagian. Jadi buat dulu angka yang di dalam bagi itu angka berapa, kemudian angka di bawah di luarnya angka berapa, kemudian tahap yang ketiga angka berapa yang bisa dikalikan sehingga mendekati atau dapat jumlah yang di dalamnya. Itulah misalnya berurutan langkah demi langkah. Seterusnya contoh berpikir komputasional dalam matematika. Nah, ini ada. Siti membeli 3 bungkus pensil. Setiap bungkus berisi 12 pensil. Lalu ia membagikan pensil tersebut pada 4 temannya dengan jumlah yang sama banyak. Udah.
Pertanyaannya berapa pensil yang diterima setiap teman? Pola berpikir komputasional KMN dengan ini. Apabila kita terapkan ini, pecah soal jadi bagian kecil, dekomposisi dulu. Berarti dipisah lihatnya. Oh, Siti membeli 30 pensil kata bawa. Menurut katanya biasa menurut dia LMP diketahui, begitu. Diketahui ditanya, nah kita pecah semuanya, itulah dekomposisi. Setiap bungkus 12 pensil, total pensil 3 kali 12 pensil dibagikan ada 4 teman, ini pecah lihat supaya kita mudah berimu. Kemudian yang kedua, cari cara yang pernah digunakan dalam bola. Pernah belajar perkalian? Pernah. Coba cari seperti mereka belajar dulu yang bisa dikalikan. Karena ada perkalian yang berurutan, ada perkalian menyusun, ada yang perkalian mendatar, itu terserah mereka. Kemudian pernah belajar pembagian? Pernah. Nah, gunakan itu. Kemudian fokus pada angka penting abstraksi. Angka penting apa? 3, 12, 3, 12, dan 4. Selain itu nggak usah dipikirkan. Misalnya ada 2 kereta, misalnya ada di situ. Tidak usah dihirau. Kemudian informasi tambahan seperti Siti membeli pensil cukup dipahami, tapi tidak semua kalimat harus dihitung. Nah, jadi nggak perlu diperhitungkan semua kalimat, tapi yang penting saja. Sehingga jawabannya total 3 bungkus pensil dikali dengan 12 pensil sama dengan 36 pensil dibagi kepada 4 teman. 36 pensil dibagi kepada 4 teman, jadi 1 teman mendapat 9 pensil. Nah, itu hasilnya. Kemudian kesimpulan, apa dapat kita simpulkan? Dalam belajar coding ada 4 keterampilan yang penting harus kita kuasai. Yang pertama ada dekomposisi, seperti saya bilang tadi, memecahkan besar menjadi kecil. Yang kedua, pengenalan pola, mencari hal-hal yang mirip. Kemudian abstraksi, memilih informasi. Yang penting algoritma menyusun langkah-langkahnya. Kemudian keterampilan cara berpikir seperti komputer, ragu, logis, fokus pada solusi. Untuk belajar coding ada 2 cara. 1 dengan amplak, 2 dengan plak. Plak pakai mesin atau pakai alat, amplak tidak. Dengan belajar coding seperti ini, siswa terbiasa berpikir cerdas, menyelesaikan masalah dengan cara yang menyenangkan, dan siap menghadapi tantangan masa depannya yang kita harapkan bersama. Nah, terima kasih. Penjelasan sedikit oparannya supaya dapat diterima. Ini bukan karena saya lebih daripada ibu-ibu dan bapak sekalian, tapi ini yang saya timbang. Jadi itu yang bisa saya berikan. Namun kalau ada yang belum saya sampaikan, mungkin karena lupa, boleh bapak ibu untuk menanyakan. Karena menurut Pak boleh duit, penting duit. Ada yang mau ditanyakan? Dok, kalau tidak kita tutup. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk coding sebenarnya sudah kita laksanakan, cuman belum kita tahu apa itu coding untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk anak kelas 1 SD, untuk anak kelas 1 berarti belum termasuk coding. Nggak perlu ditekankan untuk belajar coding. Bisa saya jawab? Terima kasih Umi. Bagaimana untuk anak kelas 1? Apakah bisa kita belajar coding? Secara pembelajaran coding belum. Karena kita tes dulu di fase C sebenarnya. Boleh setelah 5 dan boleh setelah 6. Sebenarnya ini untuk kita lihat dulu. Jadi pemerintah kita mau melihat ini kalau kita lihat kelas 6, kalau kelas 6 nggak berhasil, ngapain ke kelas fase B? Apalagi fase A. Nah, kalau berhasil fase C, nanti dia turun ke fase B. Nanti baru turun ke fase A. Tetapi seperti Ibu Umi bilang tadi, sebenarnya ini sudah kita terapkan, tapi belum namanya khusus pembelajaran coding KA. Tapi ini sudah kita terapkan. Malah dulu kita sudah belajar dengan teknik ini sebenarnya. Nah, jadi ini sebenarnya kan tujuannya supaya siswa jangan bingung dan jangan cepat menyerah. Kalau dia ada doa, jangan. Jadi ketika kita belajar coding, kita harapkan supaya siswa tidak mengeluh. Nah, dia mau berpikir masalah salah itu urusan 200. Yang penting dia mengerjakan dulu. Nah, itu dulu sementara. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pada dasarnya item-item itu sudah kita lakukan.
Cuman penyamaannya saja yang belum tahu kita. Karena setiap seperti di kelas 1 merangkai angka. Anak coba mana angka 1? Nak coba 1 tambah 1 berapa? Atau digambar. Nak coba lengkapi puzzle ini. Itu merupakan coding juga. Cuma khususannya kalau sekarang mungkin tindakan pemerintah yaitu memperlancar ke digitalnya dulu atau ke komputerisasi dulu bagi anak-anak kelas 6. Kalau penamaannya ya di kelas 6 dulu, tapi keterampilannya ya kita ajarkan sudah ada di kelas 1. Mungkin itu daripada pendapat saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali Pak Mun. Benar ya Pak yang sudah dijelaskan sama Pak Muntazar bahwa memang sebenarnya sudah kita terapkan. Tapi kita tidak tahu namanya sebenarnya adalah kecerdasan artifisial. Nah itulah kecerdasan artifisial. Bukan coding ya, kecerdasan artifisial. Karena coding, kalau kita gunakan kata coding itu bahasa pemrograman, bukan bahasa pemrograman. Jadi yang kita terapkan itu apa? Kecerdasan artifisial. Tapi untuk secara khusus itu belum ada. Sehingga output yang kita keluarkan siswa itu misalnya bukan SD ya, kalau SD masuk SMP dia. Di SMK, setelah keluar SMK, anak-anak atau keluar kuliah, nggak ada yang suka yang namanya menerapkan teknik. Mereka belajar TPS, teknik kaji, yang jadi pegang itu loh itu. Nya yang diharapkan oleh pemerintah, teman nanti. Akhirnya bergalak mengerti, ya, karena nomor seperti itu. Jadi dengan menggunakan sistem itu pegang game, itu udah membuat game itu sebenarnya semua ada, matematika ada, sains harus ada. Mereka harus teliti dulu. Misalnya dia mau ini kupu-kupu itu jangan langsung nabrak ke pohon, dia harus hinggap di mana dulu. Kan penyelesaiannya, dia harus memikir dulu. Berarti harus manjat di daun-daun dulu, dia makan dulu, dia lihat dulu ada masalah di bawahnya. Jadi banyak. Jadi sains sudah terbentuk. Kemudian dia hitungkan berapa detik kupu-kupu itu bisa memakan daun itu, karena di sana ada musuh misalnya. Itu sistem membuat game. Jadi situ sudah pakai matematika sehingga dia terbentuk suka. Itu yang diharapkan. Itu menjadi generasi-generasi yang bisa menciptakan lapangan kerja, bukan mencari lapangan kerja. Nah itu. Ada lagi? Kalau sudah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dewan Guru, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan staf administrasi yang sudah mengikuti pelatihan ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pelatihan ini atau pengibasan ini sudah kita selesaikan dengan baik. Tentunya ada pemaparan, ada pertanyaan, ada pendapat atau saran. Alhamdulillah, jadi semoga dapat membangun kita semua sehingga kita dapat menciptakan generasi-generasi akan datang. Walaupun kita tingkat dasar, dapat menciptakan generasi akan datang untuk suka akan sains, teknik, teknologi, dan matematika. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat acara coding yaitu pembelajaran mendalam hari ini dipaparkan oleh Pak Teddy Firman dengan sangat bagus. Jadi Ibu harap Bapak dan Ibu tidak awam lagi apa itu coding atau dalam kata apa itu tadi kecerdasan artifisial untuk memerintahkan komputer dan program-programnya melalui AI sekarang ya, melalui AI anak-anak kita ini harus bisa. Kalau kita bilang sebenarnya coding ini fokusnya maka dibilang untuk sekolah sasaran yang anaknya 400-300 ke atas. Kalau kita bilang ini supaya kita jangan melawan hati kita juga. Sekolah Pak Kampung kayak mudah kalau memang harus ada, tapi kita tunggu dia udah minta juga. Kalau memang nggak ada kombo kita yang namanya AI ini atau masuk Canva aja kita nggak bisa.
Untuk kita aktifkan ID belajar anak-anak aja nggak bisa. Jadi supaya jangan terlalu awam kali kita itu nanti, wah guru-guru di Luksawe ini belum tahu apa itu coding. Ya, pembelajaran artifisial ya. Yang ada tentang sosialisasi tentang coding, kita sudah tahu apa itu coding. Padahal coding itu sudah kita laksanakan setiap hari di pembelajaran sehari-hari kita di anak-anak. Cuma belum apa itu coding. Di mana letaknya, apa namanya? Binatang apa itu kita nggak tahu. Sekarang alhamdulillah mungkin hari ini setelah dipaparkan oleh Pak Fir, mungkin alhamdulillah walaupun belum 100%, kita intinya sudah tahu, nggak ketinggalan seperti Quran, nggak semuanya. Sekolah lain belum tahu. Jadi mudah-mudahan apa yang dipaparkan hari ini bisa terserap ya, terserap. Karena kita mengingat sekolah kita sekolah kecil, untuk membeli gawai-gawai dan gadget itu nggak mungkin kalau nggak kita tunggu ibu udah bisa. Di sekolah besar aja belum ada tuh, nggak ada. Ya nggak ada kan? Nggak ada. Yang Banda Sakti belum ada juga. Sebenarnya nggak bisa. Kita cuma belum ada. Sebenarnya kalau kita ada komunal minimal 10, anak-anak kita udah bisa kita ajarkan. Nggak minimal hari ini kelas ini, besok kelas itu. Ya, orang itu aja yang minimal sudah ada minimal komunitas diajarkan ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya yang apa kita terima ini kita selesaikan, karena kita setiap ada perintah ada imbas. Berarti kita ada untuk pertanggungjawaban kita. Berarti untuk hari ini kalau ada ibu ucapkan, kalau ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Kita manusia kadang ada kata-kata yang salah ya. Berarti hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.